Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya ingin menyapa semua jemaat yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berada di minggu terakhir di bulan Desember. Bahkan kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2024. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak semua jemaat untuk menyenangkan Tuhan hari ini. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memuliakan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Oh Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Nama-Mu dimuliakan. Yesus, mari bawa pujian ini kepada Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu termulia Tuhan. Yesus, mari sekali lagi angkat pujian bagi Tuhan. Katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, katakan, menyanyikan kemuliaan nama-Mu Tuhan, kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami berikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Ini setiap penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Yesus. Kami tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja
pujian ini. Engkau layak Tuhan. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari kita berikan kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita. Yes Tuhan, namamu besar, namamu termulia Tuhan. Haleluya Tuhan, kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja. Yes Tuhan. Mari cari ini semua jemaat bertepuk tangan bagi Tuhan kita. 1, 2, 3. Oh yeah. Yesus. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kaki. Come on! Naikkan pujian, mujizat terjadi semuanya. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, bernyanyi oh wey oh 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 wey oh 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 wey oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, bernyanyi oh wey oh 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 wey oh. Keajaiban terjadi. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Panggil Roh Kudus, katakan Roh Kudus membakar setiap kaki. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, bernyanyi oh wey oh 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 wey oh 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 wey oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, bernyanyi oh wey oh 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 wey oh. Keajaiban terjadi. Semuanya tangan di atas, come on. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Hari ini kita semua bersaut-sautan ya. Mari angkat pujian ini. Oh wey oh 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 wey oh oh. Come on. Oh wey oh 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 wey oh oh. Lebih dahsyat lagi. Oh wey oh 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 wey oh oh. Oh wey oh 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 wey oh oh. Biar musik memuji Tuhan. Yesus, lebih dahsyat lagi. Oh yeah. Mari undang Roh Kudus, katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Mari naikkan pujian buat Tuhan. Naikkan pujian, katakan mujizat terjadi. Lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3. Mengalir
kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh weyo, oh oh weyo, oh oh weyo, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh weyo, oh oh weyo, keajaiban terjadi. Oh yeah, haleluya. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Come on, lebih dahsyat lagi. Yes, haleluya, haleluya. Mari terus memuji Tuhan. Come on semuanya. Kami umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Mari cari dulu semua jemaat, angkat pujian ini. Katakan dengan iman pujian ini kepada Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, come on. Mari kita sembah umat pilihan Allah, tinggallah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, semuanya bersorak buat Tuhan kita, come. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, sembah dan mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, Kaulah Raja di atas segala raja. Yes Tuhan. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, tinggallah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya angkat tangan buat Tuhan kita. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku. Ada satu nama, nama Yesus Kristus, Raja segala raja. Raja, biar musik memuji Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Ku kan bangkit semuanya, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita semuanya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
Engkaulah Raja Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Kami terus mau ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin terus menyapa Engkau Tuhan. Lewat penyembahan kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami akan mengalami kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Mari bawa pujian kepada Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Thank you God. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerindu. Mari angkat hati kita kepada Tuhan, katakan menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di
penuh. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sesungguhnya Tuhan tidak ada tempat yang lebih indah daripada hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu kami dipenuhkan. Kami diperolehkan kekuatan yang baru Tuhan. Dan kami bersyukur untuk lawatan Tuhan hari ini. Dan kami terus rindu Tuhan kiranya Engkau berbicara kepada kami hari ini, memperlengkapi kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Ketika kami akan belajar firman, kami rindu Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Biar setiap benih firman itu yang ditaburkan, itu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap duduk diam menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu saya ucapkan buat kita semua. Saya percaya, saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat semua pelayan yang sudah mempersiapkan ibadah hari ini. Saya percaya kita semua pasti diberkati ya. Bapak Ibu, gak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2024. Ya, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Nah, satu pertanyaan untuk kita semua, bagaimana persiapan kita menyambut tahun yang baru? Ya. Meskipun kita nggak tahu banyak sekali ketidakpastian yang mungkin kita akan hadapi dalam tahun yang baru ini, tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita semua, selama kita terhubung sama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun musim kehidupan yang harus kita lewati, kita akan dimampukan untuk melewati itu semuanya. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau kita bisa sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Ya. Dan kalau kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan dimampukan melewati segala sesuatunya. Nah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita di bulan ini. The Power of My Story. Kekuatan kisah kehidupan kita. Setiap dari kehidupan kita Bapak Ibu dapat memberikan dampak kepada orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Baik dampak yang baik, juga dampak yang gak baik. Kalau kita lihat orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga kita misalnya, atau anak-anak kita, kira-kira dampak apa yang sudah kita berikan dalam kehidupan mereka? Pengaruh apa yang sudah kita berikan dalam kehidupan mereka? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita harus bisa menjadi dampak bagi orang-orang sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita harus melihat terang Kristus yang bercahaya dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak kita kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa kita semua boleh semakin menjadi pengaruh, menjadi dampak yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Yuk kita baca kembali ayat-ayat yang menjadi landasan tema ini dalam Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan, Tuhan Yesus itu selalu menggunakan perumpamaan yang relevan dengan budaya orang-orang Israel.
Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan menggunakan sebuah contoh pelita atau terang. Pelita atau terang itu sangat relevan sekali dalam kebudayaan orang Israel. Orang Israel mereka percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka Tuhan pilih untuk jadi terang bagi dunia. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau pernah membaca dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi bangsa Israel percaya bahwa mereka adalah terang dunia. Nah, kembali ke perumpamaan ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, ketika Yesus sedang menyampaikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus ini sebetulnya sedang memberikan sebuah kritikan kepada bangsa Israel. Kalau kita belajar Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu sering menegur bangsa Israel ataupun orang-orang Farisi dengan teguran secara langsung atau melalui perumpamaan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan sedang mengkritik dan memberikan sindiran kepada bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel mereka mengklaim bahwa mereka adalah terang dunia. Tapi pada kenyataannya mereka enggak bersinar Bapak Ibu. Mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan Tuhan sedang mengkritik mereka, kamu kan terang dunia. Tapi kenapa kamu tidak berfungsi sebagai terang dunia? Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti yang saya sampaikan ya. Nah, perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi sebuah peringatan buat saudara maupun saya. Ada sebuah pelajaran penting yang kita bisa ambil di sini. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, harus memberikan output atau berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara dan saya, kita adalah terang. Ada amin Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersinar bagi dunia ini? Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, ya, Tuhan Yesus pernah berkata begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikut Yesus, dia akan mempunyai terang hidup. Coba kasih tahu kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kamu adalah terang. Ya. Tapi satu hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Sudahkah kita bersinar, berfungsi sebagaimana mestinya kita harus bersinar? Sudahkah kita jadi pengaruh bagi dunia yang gelap ini? Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita belajar lebih dalam dari perumpamaan ini. Dari perumpamaan ini kita bisa menemukan beberapa fungsi dari terang. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan dari ayat 6. Ayat 16 maksud saya, tadi dikatakan begini. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya. Jadi Bapak Ibu kita temukan fungsi pelita itu ya untuk menerangi ya Bapak Ibu ya. Light are meant to be seen. Gak ada orang yang nyalain lampu kemudian lampu itu ditutup. Begitu juga ketika pelita ini dinyalakan Bapak Ibu, kita yang ada di ruangan itu bisa melihat dengan jelas. Kalau hidup saudara dan saya adalah terang, berarti kehidupan kita dimaksudkan untuk dilihat oleh orang.
kehidupan saudara dan saya dimaksudkan untuk dilihat. Artinya begini Bapak Ibu, iman kita dalam Kristus Yesus itu dimaksudkan untuk dilihat oleh banyak orang. Jadi jangan pernah kita malu dengan iman kita, dengan keyakinan kita. Jangan pernah kita malu mengakui identitas kita sebagai orang percaya. Jangan pernah kita ragu dan menunjukkan kepada orang-orang sekitar kita siapa Allah yang kita layani dan Allah yang kita sembah. Orang-orang di sekitar kita, mereka harus melihat iman kita di dalam Kristus Yesus. Saya ingat Bapak Ibu waktu saya masih sekolah, pernah satu kali waktu ketika saya mau makan, saya berdoa, kemudian ada seseorang yang tanya sama saya, kenapa mesti berdoa? Tujuan dia bertanya waktu itu saya menangkap bukan untuk ngeledek, tapi karena ketidaktahuan dia. Nah di situ saya punya kesempatan untuk mengajarkan. Saya kasih tahu saya berdoa karena saya mau bersyukur sama Tuhan. Enggak semua orang bisa menikmati berkat seperti yang saya nikmati. Jadi sebagai orang percaya Bapak Ibu, kehidupan kita ini untuk dilihat orang. Terang itu untuk dilihat. Tunjukkan kepada orang-orang sekitar kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Terang itu dimaksudkan untuk dilihat. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, tetap di ayat yang 16 tadi dikatakan, tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Bapak Ibu, dari sini kita bisa menangkap satu pelajaran bahwa terang itu dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi sekitarnya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, waktu pertama kali listrik PLN itu berpindah dari sistem yang bayar bulanan kemudian sistem pulsa. Saya ingat sekali beberapa kali lampu di rumah saya itu mati. Dan matinya itu seringkali di tengah malam. Saya ingat banget pernah satu kali waktu matinya jam 3 pagi. Dan saya ingat waktu itu kita beli pulsa listrik nggak segampang sekarang. Kalau sekarang kita beli pulsa listrik bisa lewat marketplace, bisa langsung lewat internet banking. Tapi waktu itu belum ada. Jadi kalau mati listrik, satu-satunya adalah saya ingat harus ke Indomaret atau ke ATM. Jadi pernah satu kali waktu jam 3 mati, saya harus keluar ke Indomaret untuk beli pulsa. Nah, kebetulan kamar saya itu ada di lantai 2 Bapak Ibu. Waktu lampu mati itu gelap sekali. Apa yang saya lakukan? Saya cuma bisa ngambil handphone saya, kemudian saya nyalain flashlightnya. Saya nyalain flashlightnya, dengan flashlight itu saya bisa jalan keluar, turun tangga ke mobil saya dengan aman. Jadi dengan adanya flashlight di handphone saya, terang itu memberikan manfaat kepada saya. Begitu juga Bapak Ibu dengan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kalau kita ini disebut sebagai terang dunia, sudahkah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, jadi berkat bagi orang-orang sekitar kita? Sangat disayangkan Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang hidupnya enggak lagi berfungsi sebagai terang. Enggak jadi berkat buat orang-orang sekitarnya. Hidupnya enggak jadi dampak, enggak jadi pengaruh bagi orang lain. Setiap perkataannya, setiap perilakunya enggak menunjukkan bahwa dia seorang murid Yesus. Contoh kalau kerja masih suka enggak jujur, ya kan? Masih suka nipu sana sini, masih suka bohong. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu seseorang yang dekat sama saya tiba-tiba ketemu sama saya. Kemudian dia mulai menceritakan salah satu saudaranya yang seringkali bermasalah, berulang kali jatuh dalam dosa yang sama. Ya, berulang kali orang ini ditolong tapi dia bolak-balik jatuh dalam dosa yang sama.
Dosanya apa? Dia suka berselingkuh Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Gara-gara dia ada beberapa suami istri yang akhirnya bercerai. Ya. Gak cuman itu Bapak Ibu. Dia suka bohongin orang, nipu sana sini. Ya. Utang gak dibayar, ya. Kemudian anak istrinya ditinggal. Meskipun sudah ditolong, dinasihati bolak-balik, ya tetap aja begitu. Sekarang banyak orang yang cariin dia. Dan saudara tahu, orang ini ternyata rajin ke gereja. Rajin ke gereja. Kebetulan saya juga kenal. Saya sempat lihat sosial medianya, yang dia post semua tentang Tuhan. Gitu. Tapi perbuatan dan perilakunya tidak menjadi terang sama sekali. Bukannya jadi berkat untuk orang lain, malah banyak bikin orang lain susah. Gimana Tuhan mau dipermuliakan Bapak Ibu? Gimana nama Yesus mau ditinggikan? Ya. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau hidup kita memancarkan terang Kristus, orang yang melihat juga akan memuliakan Bapa di sorga. Tapi kalau ada orang percaya yang gak berfungsi sebagai terang, jangankan mempermuliakan Tuhan, orang di sekitar dia aja gak nyaman dekat sama dia. Betul gak? Orang di sekitar dia aja gak nyaman. Gimana kita mau sampaikan Injil kepada orang lain, kalau orang aja udah gak nyaman dekat sama kita. Gimana kita mau bisa beritakan Injil, kabar sukacita, kalau orang-orang udah gak nyaman dekat sama kita? Gak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk mengikuti Yesus kalau kita sendiri tidak pernah mengikuti apa yang Yesus teladani? Gak bisa Bapak Ibu. Jadi saya mau ingatkan kita semua di tempat ini maupun yang beribadah di rumah atau dimanapun yang mengikuti ibadah online ini. Terus jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita. Ya. Kita lanjut, apa fungsi ketiga terang? Lights are meant to give guidance. Terang berfungsi untuk memberikan tuntunan. Waktu ada terang, gak ada kegelapan. Dan terang itu memberikan kepada kita tuntunan. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya sedang traveling, tiba-tiba anak saya yang kecil, kita sedang pergi ke sebuah pantai, di situ ternyata ada sebuah mercusuar, Bapak Ibu, ada lighthouse. Kemudian anak yang saya yang kecil dia bilang begini sama saya, Dedi saya mau naik ke atas. Dia bilang, Dedi naik ke atas. Karena istri saya takut ketinggian, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya saya cuma berdua. Bawa dia, kita naik ke atas. Mercusuar itu tingginya kurang lebih sekitar 23-24 meter, ya, kurang lebih ya 6-7 lantai gitu lah ya. Kemudian saya gandeng dia, kita naik tangga sampai ke puncak. Begitu sampai di puncak, dia melihat ketinggian, dia langsung bilang, Dedi turun lagi. Dia takut. Begitu naik ke atas, dia langsung takut minta turun lagi. Nah Bapak Ibu, saya menemukan ada fakta-fakta yang menarik tentang mercusuar. Saya Google, saya coba cari tahu. Ternyata saya temukan beberapa fungsi dari mercusuar. Yang pertama, mercusuar itu berfungsi untuk memberikan tuntunan bagi kapal-kapal yang mau merapat. Kapal-kapal yang mau mendekat. Jadi mercusuar ini akan kasih peringatan. Akan memperingatkan semua kapal yang mendekat bahwa ada lokasi berbahaya di sekitar mereka. Kemudian fungsi mercusuar ini berfungsi juga untuk menunjukkan rute kepada kapal-kapal yang mendekat itu supaya mereka bisa masuk ke pelabuhan dengan aman. Jadi cahaya atau terang dari mercusuar itu sendiri memberikan guidance. Begitu juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, keberadaan kita sebagai terang itu dapat menuntun
orang-orang yang ada di luar Tuhan, di dalam kegelapan, untuk ngalamin Kristus. Saya pernah membaca sebuah quote yang ditulis oleh Katrina Meyer. Dia berkata begini, "Simply shine your light on the road ahead and you are helping others to see their way out of darkness." Pancarkan terangmu ke jalan di depan kita dan kita akan menolong orang lain melihat jalan keluar dari kegelapan. Jadi waktu kita terus berfungsi sebagai terang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menuntun orang-orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gimana caranya? Dengan kita menceritakan apa yang kita alami, kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, dengan kita bersaksi. Menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, banyak orang di sekitar kita yang perlu mendengar kabar sukacita itu. Dengan kita menceritakan kebaikan Tuhan. Saya percaya kita nggak perlu jadi seorang pengkhotbah dulu baru bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Melalui hidup kita Bapak Ibu, kita bisa menuntun orang-orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita harus berfungsi sebagai terang. Nah sekarang pertanyaan besarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana caranya supaya kita bisa terus bersinar? Gimana caranya supaya kita bisa selalu memancarkan terang Kristus itu? Saya mau bagikan 2 practical tips untuk kita. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau terus bersinar, we have to connect to the source. Kita harus terus terhubung dengan sumber terang itu. Ya. Tadi di ayat Yohanes 8 ayat 12, firman Tuhan berkata gini, "Akulah terang dunia," kata Yesus. "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Yesus berkata bahwa dia adalah terang dunia. Barang siapa mengikut dia, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya kalau kita mau terus bersinar, mau jadi terang, kita harus belajar ikut Tuhan segenap hati kita. Mengikuti Tuhan itu artinya kita selalu terhubung dengan Tuhan. Kita perlu paham Bapak Ibu, kita sebagai terang, kita nggak bisa menghasilkan terang kita sendiri. Hanya pada waktu kita terhubung dengan sumber, terhubung dengan Tuhan, maka kita dapat memancarkan terang Kristus. Saya kasih contoh Bapak Ibu, anak saya yang paling kecil senang banget lihat bulan. Bulan, moon ya. Jadi dia pernah satu kali waktu minta saya sebuah teleskop supaya dia bisa lihat bulan lebih jelas. Kadang-kadang malam dia suka minta, "Dedi keluar lihat bulan." Saya bawa dia keluar lihat bulan. Nah Bapak Ibu, saya sempat pelajari tentang bulan. Dalam ilmu sains, dalam ilmu sains gitu ya Bapak Ibu ya. Bulan itu nggak bisa memancarkan terangnya sendiri. Ya betul ya, bulan nggak bisa. Cahaya yang bulan pancarkan itu berasal dari terangnya matahari. Jadi bulan itu hanya memantulkan terang daripada matahari. Sumber terangnya di mana? Di matahari, bukan di bulan itu. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita terhubung sama sumber, sama Tuhan, kita akan dapat memancarkan terang Kristus kepada orang lain. Terhubung dengan Tuhan itu artinya kita mau spend time. Kita mau habiskan waktu kita bersekutu dengan firman dan doa. Terhubung dengan Tuhan itu artinya kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Sungguh-sungguh mau taat dan mengikuti setiap perintah-perintahnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kita harus terhubung dengan Tuhan kalau kita mau terus mau bercahaya. Connect to the source. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa terus bersinar? Kita akan terus bersinar
pada waktu kita belajar sungguh-sungguh mengasihi dan melayani sesama kita. Bukan cuma mengasihi orang-orang yang ada di gereja. Bukan cuma mengasihi orang-orang yang ada di dalam tembok gereja. Tapi juga mengasihi orang-orang yang ada di luar tembok gereja. Tuhan Yesus nggak berkata kamu adalah terang gereja. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu adalah terang dunia. Seperti matahari nggak pilih-pilih. Memberikan sinar dan kehangatan. Begitu juga kita seharusnya sebagai orang percaya, kita harus mengasihi sesama kita. Termasuk orang-orang yang ada di luar gereja. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oleh sebab itu, kita perlu renungkan bersama. Bagaimana kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin dalam kesulitan. Orang-orang yang mungkin dalam kekurangan. Saya mengundang tim Praise and Worship boleh bersiap sedia. Sudahkah kita berbuat sesuatu untuk orang-orang yang mungkin sedang kekurangan. Sedang menghadapi kesulitan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 practical tips ini yang saya mau bagikan. Bagaimana kita bisa terus bersinar, kita harus terus terhubung sama Tuhan. Yang kedua, kita harus terus mempraktekkan kasih. Belajar melayani, belajar mengasihi satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menutup khotbah saya hari ini. Saya mau kita renungkan pertanyaan ini. Sudahkah kita jadi terang bagi dunia? Sudahkah kita jadi terang bagi orang-orang sekitar kita? Satu ayat dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini saatnya kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan bangkit. Beritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saksikan, ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan adalah sesuatu yang dahsyat dan yang perlu didengar oleh banyak orang. Jadi jangan pernah kita meragukan, jangan pernah kita hesitate untuk menceritakan setiap kebaikan Tuhan. Ya. Ada kekuatan di balik setiap kisah kehidupan kita, perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita ragu untuk menceritakan itu semua. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian. Sujud dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Sanggup memberi lebih dari yang layak ku terima di hidup. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
berterima kasih. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sangat mengasihi kami, dan Allah yang menuntun kami sepanjang tahun 2024 ini, sehingga kami memasuki di penghujung tahun. Jika kami melihat ke belakang, sungguh boleh melihat luar biasa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami, tuntunan Tuhan bagi kami. Di situ kami boleh melihat bahwa terang-Mu terus menerangi jalan hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah benar dari dalam lubuk hati kami ada ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan bukan kebetulan Tuhan, di minggu terakhir di tahun 2024 ini Tuhan, firman-Mu datang kepada kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah terang dunia. Dan biarlah Tuhan Yesus, predikat yang Tuhan berikan kepada kami itu Tuhan, boleh kami jalani dengan benar. Kami benar-benar menjadi terang dunia, membawa orang mengenal Tuhan, membawa mereka boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Itu yang menjadi pesan Tuhan ketika Engkau naik ke surga, memberikan perintah kepada kami untuk kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang, membawa setiap umat datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu keberadaan terang kami masing-masing saat ini, tetapi firman memberikan petunjuk kepada kami untuk kami terus terhubung kepada sumber terang itu, yaitu Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan, kami boleh semakin hari, boleh semakin mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, sehingga jika kami masuki tahun yang baru nanti Tuhan, kami boleh menjadi alat Tuhan yang indah, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi kerinduan kami bersama. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bercahaya bagi bangsa-bangsa, bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, melalui hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, memberkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan setiap umat-Mu, Tuhan boleh menjangkau mereka. Kalau mungkin saat ini kami beribadah dalam keadaan online, karena kami mungkin ada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kasih-Mu mengikat kami. Kami terus dalam satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yaitu Gereja CBC. Terima kasih Tuhan. Keberadaan setiap umat-Mu di akhir tahun ini Tuhan menolong, memberkati, menjangkau mereka. Apapun yang dilakukan Tuhan menyertai dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Setiap pelayan sudah melayani, sehingga adanya ibadah saat ini memberkati mereka semua. Tuhan pakai mereka semuanya. Hamba doakan setiap leader yang ada di gereja, setiap pelayan, dan apapun, setiap pengurus, siapapun yang melayani Tuhan, Tuhan memberkati mereka semuanya. Segala persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, Tuhan juga memberkati, membalas dengan berlipat kali ganda. Kami juga doakan keadaan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Kota kami tercinta Jakarta, Tuhan juga boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami berkat.
jadikan kami terang dimanapun kami berada. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini dan Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan surga kasih, mari kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat di ibadah terakhir di tahun 2024 ini. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, persekutuan yang indah dari kuat kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai memberkati kita, menolong, menghibur, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.